Mas Reza, ya Iya, Allah, suwi ketemu siang. ini dengan Mas Wahyu. Mas Reza, Siap, salam sehat, sehat Mas. Mas Mas Wahyu, Leiman. baru pertama Ya, ketemu ya. Iya. iya Mas. Wah, luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Wisi Bukit Wall ini ngatur jadwal kayak gini aja sampai perang karo tonggo ya. Gimana Mas Reza? Sehat Mas? Alhamdulillah Wah, sehat. sibuk apa sekarang Mas? Ya wis muter-muter Mas, biasa kita bisnis, berorganisasi. Mantap. Iya nih aku pakai pakaian kayak gini ya apa sih Mas? Iya, ini organisasi kita Mas. Udah Lembaga. lama Mas Reza ikutin? Ya udah lama. Kebetulan saya sebagai ketua umumnya, Oh, saya mewakili izin ke DPD pas mampir ke Jawa Tengah, kita izin ke ketua. izin ya, aku izin ya Mas. Iyalah. Ada ketuanya juga. Iya, ada ketuanya juga. Oke, Mas LPH itu apa toh? Mas Reza itu kan apa ketua umum berarti? Iya, Nah, iya. apa sih Mas? Ini langsung ketemu karo ketua umumnya ini apa? LPHI itu salah satu organisasi masyarakat. Kita bergerak memang di dalam LPHI itu banyak praktisi dan akademisi hukum di dalamnya. Kenapa hukum ya? Mungkin namanya ya Lembaga Peduli Hukum Iya, Indonesia. betul. Iya, Sewarna dengan judulnya. Jadi Sewarna sama isinya judulnya. sewarna dengan judulnya. Nek koyok ini dalamnya berarti jelas pengacara. Enggak, kita bukan organisasi advokat secara khusus, tapi kita organisasi masyarakat. Oh, Secara berarti umum. di dalamnya komplit toh, wong Komplit. segala lini masyarakat ada. Iya, iya. Berarti nggak cuma lawyer ya. Iya, iya. Tapi Yang mau orang kalau belajar, melihat kelihatan kayak lawyer, Mas. iya, yang mau belajar ilmu hukum di LPHI itu pas karena banyak sekali praktisi dan akademisinya. Kita bisa saling Berarti share. cocok untuk orang yang gabung itu bisa belajar. Iya, betul. Mas, kalau di LPHI, tentunya setiap organisasi kan punya visi dan misi. Iya. LPHI itu visinya apa, Mas? Yang pertama, kita pastinya sesuai Undang-Undang Dasar kan mencerdaskan anak bangsa. Karena target kita, visinya itu masyarakat melek hukum. Jadi di masyarakat menengah ke bawah ini banyak pembodohan-pembodohan jika terkait satu ada permasalahan hukum. Karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum. Jadi banyak fakta-fakta hukum yang jika terjadi satu masalah itu, masyarakat itu kurang paham bagaimana kita harus kemana dan apa yang harus dilakukan, kan gitu. Itu banyak di Indonesia. Masih banyak sekali. Itu yang bodoh masyarakatnya atau yang pintar membodohi? Jadi mungkin kurangnya diskus yang langsung kena di masyarakat bawah ya, tentang permasalahan hukum ya. Jadi tujuan adanya LPHI dengan program-program kita akan mengadakan satu diskus yang ada di masyarakat agar masyarakat ini melek hukum. Jika terjadi permasalahan hukum itu untuk diri sendirinya itu asesmen awalnya seperti apa sih, kan gitu. Nah, tujuan adanya LPHI itu seperti itu. Jadi biar masyarakat pun juga nggak terbodohi ya. Iya. Banyak ya Mas. Ya, banyak sekali. Makanya dengan banyaknya suara di masyarakat bawah mengenai ketidaktahuan hukum dan pembodohan tentang fakta hukum, disinilah kita bersama para pelopor pendiri organisasi tentunya mendirikan satu organisasi dengan tujuan ya salah satunya sesuai anggaran dasar Undang-Undang 1945 yaitu mencerdaskan anak bangsa khususnya di bidang hukum. Selain diskus nih, tadi kan ngomong bahwa visi kan besar kan, mencerdaskan anak bangsa ya. Kalau misinya kan berarti kan misinya salah satunya dengan diskus tadi. Selain diskus ada nggak Mas? Ya kita akan mengadakan program-program melek hukum di masyarakat tentang permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Oke, kalau LPHI kan ke arah hukum, bentuknya itu pendampingan atau hanya konsultan, Mas? Bisa konsultan, bisa pendampingan. Berarti kayak lawyer? Iya, jadi karena di dalam juga banyak praktisi hukumnya, salah satu
real permasalahan yang sedang ditangani oleh salah satu dari lawyer atau profesional LBHI, Pak Rudi Wahyu di sini, yaitu permasalahan terkait tanah. Ya, selain pendampingan hukum, kita juga bisa sebagai konsultan hukum. Oh, membantu. Membantu Nah, sebagai ngomong masalah praktis ini tadi belum kenalan. Mas Wahyu ya. Mas Wahyu sinten, Mas? Wahyu Rudi Indarto. Wahyu Dwi Indarto. Rudi. Rudi Indarto. Ya. Ngeri. SH ya. Iya, Mas. Pengacara udah lama ya, Mas? Dari tahun 95, Mas. Ya, masalahnya ini loh, aku suwi ra ketemu Mas Reza, tiba-tiba ketemu langsung gue lawyer. Sapu apa jadi? Ujung-ujung langsung gue lawyer. Tapi enggak beracara di sini ya, Mas ya? Enggak nangani kasus ini ya, Mas? Oh, juga di sini. Oh, ya, Mas? Ya, ada perkara pidana, ada perkara perdata. Oh, maksudnya di pekerjaan. Maksudnya aku kan radio salah dulu, Mas. Oh, udah didampingi toh, Mas. Iya, di podcast ini malah kita pendampingan, bukan menyelesaikan. Akhirnya itu, wah, aku mikir Mas Reza. Kita terakhir ketemu kapan tuh, Mas Reza? Di Mas Mawar ya? Iya, mungkin udah hampir setahun ya. Setahun yang lalu. Ngopi bareng. Ya, wong kuwi emang aneh kok. Aku ora tau dicedek. Oh, gitu. Mungkin kita didendam mobil. Sing ngomahe ning ngono gitu, si Panglima. Oh, kita didendam. Oke, Mas Wahyu kalau di LPHI jadi apa, Mas? Kebetulan saya di biro hukumnya ya. Iya. Jadi di sini kita istilahnya apa ya? One stop shopping ya. Jadi kita menangani dari mulai konsultasi sampai bantuan hukum. Artinya konsultasi kan kita mengantisipasi masalah. Kalau pendampingan hukum berarti kita menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita mulai dari bagaimana cara kita mengantisipasi masalah sampai kemudian kita menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah. Masalah kan harus kita hindari. Yeah. Tapi apabila sudah kena mau nggak mau kan harus kita hadapi. Nah, itulah fungsi dari pembelaan hukum tadi. Pembelaan hukum ya. Mas, kan tadi kan katanya kan di dalamnya praktis-praktis ya, Mas Reza. Kalau Mas Wahyu sendiri apa jenenge pengacara kan ya duwe komunitas dhewe to. Apa duwe asosiasi apa? Oh iya. Kalau Mas Wahyu ikutnya apa? Oh, kebetulan saya ikut Pradi. Pradi ya? Pradi Kota Semarang. Iya. Pradi Kota Semarang. Semarang itu. Saya kenal sekretaris itu. Iya. Siapa? DNA ya? Oh, DNA ya. DNA itu Semarang kan? Iya, Dwi Nuryanto Ahmad. Ya, kebetulan itu satu alumni. Dulu di Unsud ya. Kebetulan saya sama-sama alumni Unsud. Oh, dari daerah Ngapak sama kayak saya. Sangat. Mas Wahyu, saat-saat ini nih 2023 ini paling rame kasus apa? Ya kalau dalam arti rame yang anget gitu ya, itu kan pasti yang berkaitan dengan politik, gitu kan? Karena memang ini tahun-tahun politik gitu ya. Tapi yang masalah yang selalu ada dan selalu selalu menarik perhatian, ya perkara yang berkaitan dengan tanah. Ya sengketa tanah, karena sengketa ya kita tahu lah tanah itu kan nggak bertambah, sementara orangnya bertambah, itu kan. Terus kita dari hidup sampai mati kan butuh tanah juga kan. Banyak ya sekarang. Iya banyak. Berarti termasuk koyok kok mafia tanah itu? Ya antara lain itu ya. Jadi makanya kan di sini ada program pemerintah kemarin ya pensertifikatan tanah. PTS. Itu kan ya PTSL itu kan tujuannya ya supaya tanah itu juga punya nilai ekonomis kan. Kalau ada sertifikat, ada nilai ekonomis bisa dijaminkan. Terus kedua juga kepastian hak kan itu. Jadi terlindungi untuk kepastian haknya. Tapi di sisi lain dengan program PTS ini hanya juga banyak muncul masalah juga kan. Artinya muncul masalah terkait sengketa hak karena kan menjadi dipermudah. Nah, dengan dipermudah tadi akhirnya banyak orang menggunakan itu jadi kadang dalam prakteknya ya ada yang tabrakan gitu, mungkin karena ketelitian. Kalau dulu kan waktu individual ya kita ngajukan permohonan itu kan ya itu relatif teliti kan, prosesnya lama tapi teliti gitu kan. Sekarang kan massal, kalau massal ya namanya produk massal ya sebetulnya itu kan tidak harus bahwa dengan produk massal itu mutu jadi jelek kan, nggak seperti itu mestinya. Tetap bahwa kecermatan itu harus jadi acuan yang utama karena masalah tanah ini kan kalaupun tidak muncul masalah sekarang, kemudian hari akan muncul masalah. Nah sekarang kalau misalnya kita punya tanah, kemudian yang mendapatkan masalah cucu kita kan bisa aja kan. Kasihan juga yang nggak tahu menau kan. Apalagi kalau yang punya tanah-tanahnya udah meninggal ya. Iya itulah problemnya di situ. Iya.
tapi tanah yang apa ya, masalah tanah yang banyak saya dengar, banyak masuk ke kita juga, media-media ke kita itu memang rata-rata dari mafia tanah ya Mas. Banyak nggak sih di Konoha ini? Saya nggak ngomong Indonesia ya, saya Konoha aja lah. Ya, Iya. mungkin Mas Tahu Reza ya, bisa Konoha tahu jelaskan. ya, Mas Wahyu tahu Ya, ya? ya. Negara Konoha tahu ya? Oh, tahu. Cek, 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 cek. Ya, pokoknya kalau kita ke sana kan nggak perlu paspor gitu kan. Oh iya, Ya, bener. bedanya di situ. Oh, pakai ya? Neng Konoha ini mafia tanah pakai. Iya. Jadi mafia tanah dengan adanya PTSL ini untuk memotong jalur mafia tanah mungkin Pak Rudi ya. Ya, maksudnya Dengan itu ya. adanya kepastian hak salah satunya, karena mungkin sudah banyak permasalahan hukum di pengadilan mengenai sengketa tanah, mungkin salah satu inisiatif pemerintah untuk adanya PTSL ini bagus sekali. Kalau dari sisi pandang dari sudut saya, ya salah satunya dengan adanya kepastian hak agar tidak terjadi banyaknya sengketa tanah atau memotong salah satu jalur dari mafia tanah mungkin. Itu sebetulnya memang tujuannya baik ya. Iya. Nah, tapi kembali lagi, mesti kan di dalamnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Iya, Ya kan? iya. Sisi Mas aku lali ngomong. Iki kok ono tamu ra dikai ngombe. Iya. Ngombe aku tok. Oh iya. Amin kok diamin. Ra cetha ya aku ra dikai ngombe. Bahaya kita sensitif ya dulu. Kodme penyanyi jadi dene nek untuk penyanyi langsung diam. Nah, kecekel Mas Reza. Mas Reza sih toh bos. Iya, Mas wes Reza. enggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Ya. Sorry ya Mas, Rudi. soalnya biasa manggung Mas. Iya. Jadi asal ser gitu kayak orangnya. Mas Reza, Mas Wahyu di Jambi gak apa-apa Mas? Oh ya, makasih Mas. Minum dulu. Jadi, Kita tambah panas ngomong mafia gitu. Sorry ya Mas, pabrik gulone wis bangkrut soalnya. Jadi ora paling ini pabrik gulone wis bangkrut ning Cepiring. Oke, Mas tadi lanjut Mas. Tadi kan terkait dengan mafia tanah. Kalau tadi kita ngomong Konoha, kita ngomong realistis saja. Saya itu beberapa hari yang lalu saya mendapatkan laporan dari wartawan saya, dari tim redaksi saya, kok katanya Mas Reza ngirim berita itu. Ki opo Mas? Tidak benar Mas? Ada? iya ada. Iya. Ada di sini fakta ya? Iya, kebetulan dari tim advokasi LPHI Pak Rudi Wahyu sedang menangani perkara sengketa tanah yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Oh, Jadi tak buka KW ya Mas. Jadi ben ngerti ya. Nah, mungkin kita buka aja. Iki po Mas. iya. Ini ya iki lho. Aku kenal karo wong pojok iki lho Mas. Wah iki yo Mas Reza iki ya. Ya Mas Reza ya. Iya betul. Nah, ini bareng-bareng. Iya. Bisa sedikit diceritain. Mungkin Mas Wahyu Mas yang lebih ngerti tentang kasus ini. Jadi garis besarnya kami kan menerima permohonan bantuan hukum dari seseorang. Ini kita boleh sebut nama lengkap atau inisial aja nih? Enggak apa-apa, sebut aja ini udah. Ya. Oh gitu ya. Iya. Ada ini tulisannya. Oh gitu ya. Jadi Nggak Bu Safitri itu menghubungi kami untuk minta bantuan hukum karena yang bersangkutan itu dituduh ya atau disangka melakukan tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat terkait jual beli tanah yang dilakukan pada tahun 1995. Kok iso diatur ya? Iya Mas. Iya, jadi itu juga sayangnya kami tidak mendampingi dari awal. Jadi pada saat ya yang bersangkutan atau Bu Safitri ini diperiksa di kepolisian, kami belum dampingi. Kami dampingi ketika perkara itu sudah dinyatakan lengkap oleh penyidikan dari kepolisian, sudah dinyatakan selesai dalam tahap 2 ya, pelimpahan ke jaksa, baru kami itu dihubungi sehingga kami tidak sempat melakukan pembelaan di tahap penyidikan. Kami hanya mendampingi pada saat proses persidangan perkara tersebut. Oke, itu berarti kasus tanah itu tahun 95 itu. 95. Berapa tahun berarti Mas? Kalau 95 berarti 21 tahun ya? Iya. Hampir 30 tahun ya? Betul 30 tahun. 30 Ya, hampir 30 tahun ya. Jadi mungkin garis besarnya Bu Safitri ini kan beli tanah pada tahun 1995. Sebentar, ada kertas kronologis nggak sih Mas? Punya nggak sih? Oh, Kalau kronologis pengacara kan ada ya. Ini kami sudah buat minta kronologisnya. Oke. Ya. Ini kronologisnya. Sambil ceritain nggak apa-apa Mas? Oh, boleh ya.
Monggo. Ya, jadi tahun 1995 tuh Bu Saputri beli tanah. Waktu itu tanahnya belum bersertifikat. Dan jual beli itu masih di bawah tangan dengan diketahui oleh aparat setempat ya, jadi lurah gitu kan. Zaman dulu kan gitu kan, zaman Berarti dulu. bawah tanah cuma saksi, lurah, dan Ya, lain-lain diketahui. artinya Tapi ada tulisannya nggak sih? ada, artinya itu tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak di hadapan PPAT pada waktu itu. Nah, setelah jual beli itu dilakukan secara hukum adat lah. Jadi kan udah terang, tunai kan, ada Iya. judicial referring atau Betul. penyerahan gitu kan. Betul. Kemudian sejak tahun 95, sejak beli tanah itu, Bu Sapitri dan suaminya pada saat itu kan sudah menggarap tanah itu. Kemudian di atas tanah itu didirikan masjid, kos-kosan, dan rumah gitu kan. Dari tahun 1995 sampai tahun 2020 itu nggak ada gangguan dari pihak manapun. Terus kemudian Bu Sapitri kan, ini kan ada program pensertifikatan ini kan, ya, melalui PTSL. Di Indonesia ya. Ya, Di waktu itu Indonesia kan maksudnya ya. Di Ya, Indonesia. kemudian Bu Sapitri ngajukan permohonan pensertifikatan. Waktu itu ditolak oleh PTSL karena tidak ada akta peralihan haknya. Kan itu masih di bawah tangan aktanya. Betul. Disarankan harus memperbaiki jual beli. Nah, tahun 95 tuh beli tanah itu dengan harga 171 juta. Ya. Tanahnya hampir sekitar 5 ribuan lah. Ya. Itu 171 juta. Kemudian dari pihak pertahanan kan mengatakan harus dibuat akta. Nah, ini kan Bu Sapitri nggak tahu ini harus seperti apa. Hanya dibuat akta jual beli lagi seharga ya, 171 pembaruan. lagi. Enggak, ternyata setelah konsultasi dengan pihak notaris gitu ya, PPAT itu disampaikan bahwa itu yang dilakukan adalah pembaruan jual beli. Notaris kan caranya begitu. Oh iya, makanya. Jadi jual belinya kan dulu sudah sebelumnya, makanya ini kan pembaruan jual beli, cuma aktanya tetap jual beli aja kan, nggak ada pembaruan gitu kan, nggak ada, tetap jual beli. Hanya saja harganya kan dibuat dengan harga sekarang kan. Kan nggak bisa dibuat 171 karena syarat untuk jual beli kan harus menyertakan NJOP ya, pajaknya. Kan nggak mungkin. Lah di situ pada saat melakukan jual beli tahun 2020, nilai objeknya itu hampir 4 miliar. Nggak mungkin dong. Dari NJOP. Ya, di NJOP 4 miliar. Jadi untuk jual beli itu kan biasanya ada pajak yang disetor ke negara. Nah, biasanya pajak yang disetor oleh negara itu berdasarkan nilai dari NJOP, minimal nilai dari NJOP. Makanya waktu mungkin menurut Pak Rudi sebagai yang menangani perkara langsung, perkara ini dikonversi ini harus sesuai NJOP agar perhitungan pajak yang disetor ke negara itu biar jelas gitu. Iya, update kan gitu. Dan itu saran dari notaris ya. Iya, jadi kan nggak mungkin pada waktu itu jual beli tanah yang NJOP-nya 4 miliar dilakukan dengan harga 171 juta. Kan itu kan tidak mungkin kan. Dan negara juga dirugikan kan pendapatan pajaknya. Sehingga aja dibuatlah nilai 4 miliar tadi. Kemudian dibuatlah PPAT. Kemudian juga pada saat jual beli itu juga dilakukan di hadapan lurah waktu itu. Jadi notaris dipanggil ke kantor kelurahan. Lurah juga kami minta mengecek. Bu Sapitri ya, waktu itu kami belum dampingi ya. Pembelian beritikat baik ya. Ya, Bu Sapitri itu meminta dulu, coba ini suratnya dicek. Terus saksi-saksi pada waktu itu yang tahu tanah itu dipanggil kan gitu. Akhirnya dari pihak lurah pun, ini kan lurah baru ya, bukan lurah yang tahun 95. Ini mengecek data-datanya, termasuk mengecek ke Kelurahan Jangli kalau nggak salah ya. Karena dulu kan ini pecahan ya, kelurahannya pecahan itu, kemudian dilakukanlah cek ke sana untuk data tanahnya dan ternyata ada. Ya ada. Kemudian ya. Memang benar. Iya, menurut lurah pada waktu itu, sehingga lurah berani mengeluarkan surat-surat pendukung untuk jual beli tadi kan. Iya. Pendukungnya kan ada surat keterangan penguasaan fisik. Jadi sebetulnya sudah resmi kan? Ya. Ada surat keterangan tidak sengketa, ada surat penguasaan fisik kan gitu kan. Ya punya hal yang dibutuhkan itu diterbitkan oleh lurah. Nah, dengan dukungan itu kemudian notaris memproses ya. Jual belinya tadi kan sudah, kemudian dilakukanlah permohonan hak atau pensertifikat, lalu terbit sertifikat di tahun 2020. Sertifikatnya terbit? Terbit di tahun 2020, sah, terbit. Kemudian tahu-tahu di tahun 2021 ya. Berarti selang 1 tahun. 1 tahun setelah pendidikan sertifikat, itu ada pihak lain ya, itu yang mengklaim bahwa tanah itu miliknya, itu mengadu ke lurah. Kan gitu. Loh, kok ini tanahnya sudah disertifikatkan kan gitu kan. Lah lurah terus ngomongin gitu. Ya lurah ngomong bahwa berdasarkan data yang ada memang itu milik Bu Sapitri kan gitu.
Tapi terus Karena kemudian, prosesnya tahun 2020 toh Pak? iya, Bener kan? iya, terus kemudian Pak Lurah melakukan mediasi. Oh, Nah, iya. mediasi kan memanggil. Ya, pada waktu itu Itu siapa yang mengaku punya sertifikat lagi atau siapa yang mengaku tanah itu? ya itu ada seseorang lah, seorang perempuan ya, Oh, ada ada yang seseorang. mengaku lah ya. Nggak berani nyebutin ya? Ya mungkin karena ini masih berproses ya Nggak persidangannya, berani ya? jadi Oke, ya, oke, saya oke, ya. saya oke. Jadi itu kemudian eh, komplain ke lurah kan. Terus akhirnya lurah ya mempertemukan dengan para pihak, terus? mempertemukan, kemudian dia nunjukkan sertifikat yang terbit kalau nggak salah ini ya, saya juga agak lupa-lupa itu tahun 2005. Pada Sekitar itu. saat sertifikat itu diterbitkan, itu sertifikatnya SHM SM. 2005 itu. Ya 2005 jadi sertifikatnya kalau nggak salah ini kan sertifikatnya coba saya juga nggak hafal ini ya. Sertifikatnya ini apa ya? SHM ya, SHM betul. Nah, berarti ada 2 sertifikat toh, Mas? Oh, jadi yang orang ini punya 2 sertifikat di lahan yang sama itu tadi. Lagi, berarti yang dari Bu Safitri itu punya 1 sertifikat kan? satu sertifikat yang atas nama Bu Safitri tahun 2020. Ya. Terus orang yang mengaku datang Ya, itu menunjukkan 2 sertifikat yang letaknya Dua berdampingan ya, 2 Dua sertifikat. berarti ada 3 sertifikat di situ. Ya, ada 7 sertifikat di situ, betul. Oh, lah yang 2 itu atas nama siapa? Ya, atas nama tadi Si itu. ya mungkin Mrs. A lah gitu kan. Mrs. A. Nah, ya itu kan Mrs. atas Mrs. nama berarti ibu ya. ibu ya. Ya, ya itu dia udah ada nama itu. Kemudian setelah dia komplain menunjukkan sertifikat, kami tanya dong ke yang bersangkutan. Ini tanahmu belinya kapan? Kan gitu kan. Pernah kamu tempati enggak gitu kan? Terus batas tanahmu mana? Kan gitu dulu kan kita tanyakan. Karena dari tahun 95 itu Bu Syafi itu tuh tidak melihat ada pihak yang mengklaim tanah itu. Kalau 2005 terbit sertifikat, mestinya kan diikuti oleh pada waktu ada proses ya pengukuran. Lah BPN pada saat itu kan mengukur kan, mesti Bu Syafi ngerti tuh tanahnya diukur-ukur orang kan ya tahu kan. Karena sebelumnya itu kan dibuat sertifikat tahun 2020 sudah ada proses pengukuran. Jadi kan gini, maksud saya begini Mas. Pada tahun kalau katakanlah itu betul dia terbit tahun 2005 sertifikatnya. Sementara Bu Syafi kan menguasai dari tahun 1995. Kan gitu kan? Logikanya kalau kita udah menguasai tanah itu meskipun belum sertifikat ya. Pada tahun 1995 maksud tanah diukur-ukur orang kita enggak tahu. Iya. Kan enggak logis kan? Ya enggak? Ini yang sangat menarik sekali yang perlu kita soroti. Jadi mafia tanah itu kan, pengertian dari mafia tanah sendiri itu kan itu mengambil hak tanah atau orang lain dan pasti dilakukan terstruktur dan masif, nggak mungkin sendiri. Ya. Jadi hakikat mafia tanah itu merampas hak milik atau tanah orang lain dan pasti dilakukannya secara terstruktur dan masif. Nggak mungkin tanah ini bisa dilakukan oleh sendiri kan gitu. Iya. Untuk merampas. Betul. Jadi pengertiannya di sini mereka itu kalau namanya mafia tanah kan bukan dengan model kayak preman, tahu-tahu tanah kita udah sertifikat, tahu kita ditendang suruh keluar kan enggak. Tapi di sini yang perlu kita cermati adalah mereka dalam tanda kutip ya menggunakan aparat negara untuk melaksanakan aksinya kan gitu. Maksudnya aparat negara? Loh, artinya kan dia menggunakan lembaga dia sertifikat, ada sertifikatnya kan gitu misalnya. Saya tidak nuduh bahwa yang di saat itu mafia tanah kita belum sampai ke situ. Tapi sertifikatnya sah, dicek sah. Menurut BPN sah. Menurut BPN sah. Iya. Yang punyanya Bu Safitri dicek BPM juga. Oh iya sah juga sama. Nah persoalannya kan begini. Terus apa sih yang tanggung jawab? Lah, kalau udah ada semacam itu, nah pada waktu ini mungkin saya kembali ke tadi ya. Setelah itu kan kita tanya, kalau kamu punya tanah, kamu menempatinya kapan? Dia nggak bisa jelaskan. Terus kalau kamu masih punya tanah, batas tanahmu mana sih? Kan kita pengen ngerti, masang patok ini kapan? Tanah dari 90 kita kuasai, ada orang duduk di tanah masang patok, maksud kita nggak ngerti kan gitu. Gede ya, 5 iya, 5. Terus kan kita tanya, kamu matokinya kapan? Yang matok siapa? Ibu kan nggak mungkin sendiri matok, pasti bawa orang kan. Iya. Sopo lah yang waktu itu ternyata dia tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan bagi kita. Nah terus ada bukti itu nggak jual belinya nggak? Oh kalau dia tuh dia ada, cuma kan kita nggak ngerti. Ada jual belinya kepada siapa? Ataukah orang yang sama dengan Bu Safitri dulu? Enggak, beda. Itu yang lagi, beda. Alasannya beda. Beda. Alasannya beda. Nah, maka yang jadi masalah di sini, yang jadi masalah kan gini, ada 2 kemungkinan kan. Kemungkinan di situ kalau terjadi overlap sertifikat atau tumpang tindih, kemungkinannya kan
orang yang sama jual tanah kepada dua orang yang berbeda, kan gitu kan? Kemungkinan itu. Ya, berarti kan orangnya nakal penjualnya. Iya. Ya. Atau ada dua alas hak yang sama-sama ngaku lokasinya di situ. Berarti salah satu kan salah letak. Pasti Ya enggak? Ada dua penjual, berarti kan? Iya, ada dua penjual. Berarti kan yang satu pasti salah letak kan? Iya, Ya enggak? Iya, toh. Berarti tanah kita yang Bu Safitri mungkin di situ, atau tanah orang lainnya enggak di situ kan gitu. Kan nggak mungkin sama-sama merujuk objek yang sama. Namanya alas haknya kan beda, nggak mungkin yang sama kan. Makanya kan kita berpikir positif waktu itu, wong selamatnya nggak jual ke orang lain kan gitu kan. Maka Selamat kita itu penjualnya kan, penjual. yang Nah, punya tanah anggapan ya penjual kan kita Jual kan ya? tanya ke masih hidup itu, Pak. oh masih. Makanya kan kita tanya, kalau memang dia itu memang tidak jual kepada orang yang berbeda, berarti kan ada orang yang jual. Kita kan pengen ngerti siapa orangnya. Ternyata kan tidak, waktu di kelurahan tuh nggak terjadi kesepakatan apapun. Artinya nggak mediasi gagal kan gitu. Maksudnya gagal ini apakah tetap tidak menemukan penjualnya? Bukan, jadi artinya sama-sama pihak sana bersikeras bahwa itu tanahku kan gitu. Iya. Kita juga ngomong itu tanah kita yang dikuasai dari tahun 95. Makanya menarik sekali dari organisasi kita soroti terkait perkara ini karena pembeli yang beritikat baik itu bisa ditahan. Iya, aku mikir kok gitu, Nah, Mas. Kok bisa ini sih? kan sangat menarik sekali. Pembeli yang beritikat baik, kalaupun harus ditahan, penjualnya dong harus ditahan, kan Betul. gitu. Penjualnya harus ditahan, ataupun dua-duanya ditahan. Nanti kita buktikan sesuai fakta persidangan mana yang memanipulasi terkait data-data yang diperjualbelikan. Kan gitu. Ini pembeli ditahan, penjual tidak ditahan, padahal pembeli ini pembeli beritikat baik, pembeli yang dihadapkan di depan notaris dengan fakta-fakta sesuai dari syarat jual beli yang sah. Nah, itu sangat menarik sekali. Makanya Modelnya di situ ya, Mas. ya, makanya dugaan mafia tanah di dalam perkara ini sangat-sangat kental sekali. Nah, itu menarik kita soroti. Aku masih bingung, Pak Wahyu. Tadi Pak Wahyu kan ngomong bahwa dia punya sertifikat. Untuk Ya. memunculkan sertifikat itu berarti sebelumnya harus ada Ada AJB. ngukur kan gitu, paling tidak Iya. ada pernah Iya. menguasai kan gitu Di kan. dalam AJB harus ada pengukuran dari BPN. Kan? Ya, Iya, ada iya. penguasaan juga kan, berarti kan dia pernah menguasai mengajukan Nah, permohonan sekarang kan gitu. pertanyaan gini Mas Wahyu. Iya. Pertanyaanku Jadi untuk pensertifikatan itu kan alurnya pasti di ono, tingkat kan ada, kan? di tingkat masyarakat yang paling awal yang kita lakukan pasti ada pembuktian di RT RW Nah, setempat, dari pihak dari misis. lurah, dari camat, baru pendaftaran ke bertingkat berjenjang ke tingkat selanjutnya di pemerintah kota maupun di BPN. Itu jenjang seperti itu oleh Bu Safitri pun sudah dilalui. Enggak ada yang Kan tadi. begitu. Ya, Berarti Mrs. A itu bisa nggak menunjukkan adanya transaksi, adanya AJB, adanya pengukuran BPN. kalau transaksi ada, dia Transaksi tunjukkan. lah, orangnya sama transaksi itu masih hidup. Oh, yang ditunjukkan kan hanya berkasnya saja kan, akta jual belinya kan gitu pasti kan. ada keterangan nama nih, Mas. Ya namanya ada sih, cuma kan dia nggak menunjukkan pada waktu itu kan. Dia hanya menunjukkan bahwa Di situ di dia kan hanya menunjukkan bahwa ini sertifikat saya. Paham. Nah, ini akta jual beli saya, kan itu Ya, saja. kalau akta jual beli kan di situ kan berarti ada si penjual, ada Ada si si pembeli. pembeli, Kan ya. gitu toh, Mas. Ya. Ini aku belajar nih, aku. Ya. Kalau salah diluruskan ya. Ya. Kan ada penjual, ada pembeli. Lah pada saat mereka menjual, si orang yang menjual ini ngerti lah, Mas Wahyu? Dari sudut pandang si Miss A tadi. Saya itu hanya berpikir begini, sederhana aja kan. Iya. Kalau dia punya tanah seluas 5.000 pada waktu itu, dia bukan orang luar kota, orang dekat juga. Konon kan katanya orang Ungaran kan gitu, konon kan, orang Ungaran. Ungaran Semarang kan dekat. Diduga ya. Masa dia nggak pernah nengok, nggak pernah tahu kalau tanahnya sudah dikuasai Bu Safitri? Ya, Logikanya kan harusnya gitu. logikanya masih gembur ya, Mas. Ya gembor, Iki aku nek di tanah iki, aku Ya. di tanah. Sekot 2005. Anggapan ngono ya. Berarti ojo kok wis ono bangunan, Iya, ono toko, ono ruko. Harusnya kan aku ngamuk. Iya. atau dibalik Mas. Tapi Ketika saya mau beli tanah 2005, di atasnya sudah dikuasai orang kan saya nggak jadi. padahal penguasaan tanah itu, bangunan itu sebelum 2005 sudah ada. Ya, sudah ada. Loh, Dari tahun Artinya begini, mungkin bangunannya tidak sama kan,
Tapi bukti penguasaannya Bu Sapitri kan dari tahun 95. Iya. Kan gitu, Iya, ditanami benar. kan gitu. Logikanya saya ketika mau beli tanah, loh kok ada orang nyapu? Misalnya Iya, di situ maksudnya lah. iya, Kan iya. saya tanya, loh ibu nyapu di sini tuh siapa nih? ibu Iya. gitu? Siapa? Tonggo atau apa kan kita dosa yang punya kan gitu. Oh ya aku rasa tutup tuh kalau memang ada. Iya. Nah, saiki masalahnya Bu Sapitri mlebu Ya. dilaporkan. Nah, Iya. menurut pandangannya LPHI, Mas Iya. Reza, ini piye Mas? Kok iso lho? Aneh kan? Makanya ini menarik sekali kita soroti. Yang pertama, dari fakta-fakta persidangan, kita ikut menyaksikan di dalam persidangan. Ini pembeli beritikat baik. Pembeli beritikat baik itu pembeli di hadapan notaris karena terkait dengan tanah. Dia sudah di hadapan notaris dengan warkah atau lampiran-lampiran yang sudah dilalui, yang sudah disahkan oleh pejabat setempat terkait seperti lurah, seperti camat. Oh ini kalau belinya berdasarkan dari tanah letter, oh letternya juga terdaftar kan begitu. Dan tanda tangan juga di hadapan pejabat-pejabat terkait. Nah, ini kan sangat menarik sekali untuk kita soroti ini. Menurut pandangan kita, pasti di sini dugaan mafia tanah sangat kental dalam perkara ini. Nah, jangan sampai nanti harapan kita ke depan dengan adanya fakta persidangan sesuai harapan kita, ada korban seperti Bu Sapitri. Ya. Kan begitu. Bu Sapitri kalau memang memanipulasi, bisa dibuktikan. Manipulasinya itu di mana? Dia pembeli loh. Lah, Pembeli pada saat- mengeluarkan uang, dan pembeli beritikat baik di hadapan notaris dengan fakta-fakta atau warkah yang sedemikian rupa sudah dikonfirm oleh pejabat-pejabat terkait, kok bisa dia yang masuk penjara? Penjualnya enggak masuk penjara. Bu Sapitri Ah, itu itu masuk penjara dugaannya kan pemalsuan dokumen. Iya. Pemalsuan dokumen yang mana? Artinya begini, dianggap bahwa ya kalau kan kita mencermati masih pembuktian ya, masih pembuktian Ini ya. belum putusan ya? Oh, belum. Kan Masih ada sidang ya, lanjutan Iya. masih. Kalau mencermati dakwaan kan dianggap bahwa Bu Sapitri itu melakukan jual beli dengan penjual tadi dengan harga 4 miliar. Sementara pihak penjual nggak pernah terima 4 miliar, jadi itu dianggap palsu. Padahal kita udah bilang bahwa ini adalah nilai Konversi. konversi dari 171 Pembeli, tadi. penjualnya Gitu. sudah tahu bahwa itu nilai konversi. Awal sudah dijelaskan. Dia juga mengiyakan. Iya, sama istrinya juga tanda tangan. Iya, Dan kan yang tanda lebih- tangan di hadapan notaris ya, Iya. Pak Rudi ya. Dan yang lebih menarik lagi itu begini, di tengah-tengah proses ini Heeh. itu pihak penjual Heeh. dan pihak lurah, Mm. saksi Mm. itu membuat pernyataan, mencabut surat-surat yang dipakai untuk pengajuan permohonan hak oleh Sapitri tadi. Loh lah kok iso? Ah, Oh seenak itu, Si, gitu si, kan si, gitu. si, si, Ini si. menarik kan makanya. Kopi sih given pahit. iya, iya, iya. Mas diminum toh, Mas. Oh iya iya, Ayo. Mas ya. Toh, jago. Loh, berarti sertifikat yang sudah muncul 2020 itu pada Iya. saat sekarang dimasalahkan, Iya. ucapannya sama izinnya dicabut kan? Jadi kan gini, Bukan. si penjual itu buat pernyataan. Heeh. Ya, intinya ya garis besarnya pernyataan bahwa saya nggak punya tanah di situ gitu loh. Piye toh? Loh saya naik dewe gitu loh. Terus lurah dan sebagainya saya mencabut surat keterangan tidak sih. Loh piye toh? Iya. Loh itu. Si. Nah, kan di sini yang menarik kita kan begini. Apakah itu Selamat itu ya Mr. S ini ya, Mr. S ini tadi membuat pernyataan itu karena memang dia itu sadar bahwa oh memang aslinya kurang duit tanah dulu salah kan gitu. Iya. Bisa iya. kan ya? Kemudian pertama kan kita harus membuka sebuah kemungkinan di sini kan. Ya, Kita harus jujur di sini, harus adil di sini. Bisa aja si Mr. S ini dia kemudian oh ya memang dulu salah mencabut itu. Satu ya. Terus yang kedua, atau dia ditekan pihak tertentu sehingga dia membuat surat pernyataan itu tanpa berpikir bahwa ini akan merugikan si pembeli Bu Sapitri. Loh saya ngene Mas, Iya. umpamanya Kan gitu kan? si Ya simpelnya saya punya mobil nih, Yo. saya jual ke jenengan kan yo, gitu. bener. Ya udah transaksi nih, uang tak bawa. Mobil Mobil punya saya kan tak bawa.
jenengan dituntut pihak lain, loh itu mobilku. Begitu kan bikin surat pernyataan kalau itu bukan mobil. Oh, iki toh. Ya, terus saya bikin surat pernyataan. Oh iya, itu bukan mobilku. Lho padahal akta ini kan nganggo sampean. Loh, iya. Jual beli ini. Padahal jual beli itikat baik di hadapan notaris semua sudah dicek bahwa itu mobil saya. Itu mobil saya udah dicek keabsahan, itu mobil saya, BPKB-nya juga tertulis atas nama saya. Di lurah maupun di camat. Saksi-saksinya RT RW setempat ngomong itu mobil saya. Nah, Saya jual ke jenengan. Tapi tiba-tiba jadi saat itu kasusnya Bu Safitri berubah gitu. setelah diperiksa. Setelah Bu Bisa. Safitri keluar Ada sertifikat, proses itu. dia tahu-tahu dilaporkan. Waktu ada proses pelaporan ini, semua pada nyabut bahwa, oh itu bukan punya saya, itu bukan punya saya. Walaupun kita tahu itu perkara yang beda, ya. Cuma yang jadi yang harus kita cermati sini kan, yang harus mestinya ini diperdalam oleh penyidik pada waktu itu kan. Pastinya kan diperdalam begini. Apakah si Mr. S ini penjual ini membuat pernyataan itu karena kesadaran dia mengakui bersalah. Kalau itu opsi yang pertama, baliknya untuk beda Bu Safitri kan gitu kan? Iya. Dengan dijelaskan kan begitu kan? Yang pidana sebetulnya Selamat harusnya. Selamat gitu. harusnya. Mr. S Mr. S. itu. Iya. Kenapa Bu Safitri yang bisa Terus dipenjara? kedua, Itu yang kita menarik yang lebih buat takut kita. lagi. Jangan-jangan ya bisa benar bisa salah Mas ya. Ini ditekan oleh pihak tertentu, Ada oknum dugaan, gitu kan, iya. supaya dia seperti itu kan gitu. intervensi ya. Ya, mungkin dijanjikan, kowe nek bantu aku Oh, tak nyampe kecam situ. dia, rong Iya. dia. Bos, kita nggak tahu lah itu kan, Iya. kita nggak Enggak, bicara aku itu. ngomong dugaan lo ya. Iya, Dugaan dugaan. lo. Tapi minimal kan ini didalami kan, bukan cuma menerima begitu saja. Iya, iya. Ya, makanya penyidik kan harusnya nggak nerima begitu aja dong. Loh, tapi kalau sudah masuk pengadilan apakah masih bisa dilidik? Wah, kami akan mengajukan Kalau surat. secara hukum. Oh, secara hukum bisa. Artinya Masih kalau bisa? ya dia bisa. Mr. S ini bisa kita tuntut perdata misalnya ya. Loh, dia kan sudah memegang kita kan, kita kehilangan nilai uang 171 yang kalau dikonversi sekarang kan 4 miliar kan Itu nggak gitu. kena pidana dong. Pidananya juga. Iya. Berarti kan dia menipu kita. Penipuan kan? Iya, kalau memang dia nggak benar nggak punya tanah loh ya. Kan dia menipu kita. Atau justru dialah sebenarnya otak atau pelaku dari tindak pidana pemalsuan yang sekarang disangkakan ke Bu Safitri kan gitu. Sederhananya kan begitu. Terus pertanyaan saya gini. Terus surat-surat yang sudah terlampir yang menjadi syarat mutlak membuat akte itu kan mulai dari RT RW Iya, iya. sampai pihak BPN. Iya. Bertanggung jawab nggak? Nah itu tadi senaknya aja kan pada mencabut. Iya. Terus yang lebih aneh lagi, Mencabutnya piye to, Pak? Saya buat pernyataan Ya bikin toh, padahal kan pernyataan. mekanisme pencabutan surat yang sudah itu tidak seperti itu. Loh, kok enak men kok ini? enak men buat Iya. pernyataan gitu loh. Loh, ada saya kalau dari LPHI, Mas, dari sudut pandangnya LPHI sendiri. Sebetulnya dalam proses pemberian data ACC data seperti itu, boleh nggak sih dicabut kayak gitu, Mas? Ya kalau dicabut itu harus kesepakatan para pihak, bukan sepihak. Realitanya gitu. Iya, pencabutan dari kesepakatan para pihak itu tidak boleh sepihak, kan begitu. Tidak seenak-enaknya aja terus terjadi perkara mau pada cuci tangan, kan begitu. Itu kalau cuci tangan Iya, dugaannya atau mereka semua ini diintervensi, dugaannya seperti Dugaannya itu. ada kalau nggak cuci tangan, intervensi ya. Iya. Jadi kan kalau jual beli itu kan kalau dalam teknis hukum itu kan disebut perjanjian timbal balik. Ya. Yang merupakan hak dan kewajiban dari dua pihak. Ya. Sehingga tidak bisa dicabut secara sepihak. Kan gitu. Kalau selamat nyabut balik itu berita kan gitu. Misalnya kan gitu kan. Ya enggak? Ya. Nah kalau ini seperti ini nyabut seenaknya terus cuci tangan enak-enakan di luar Bu Safitri yang Andai ditahan. kata si S itu dia mengakui bahwa dia nggak punya tanah lah, dia nggak punya tanah itu dan harus mengembalikannya, bagaimana caranya? ya mestinya kalau 171 juta dulu atau konversi ya sekarang? konversi sekarang dong kan begitu. Nah, kira-kira langkah itu sudah diambil belum? Kita Maksudnya dari belum sampai pihak ke lawyer? sana karena kami masih fokus untuk pembelaan di persidangan yang saat ini Iya. sedang berjalan. Jadi kami masih bekerja keras ini menyajikan fakta-fakta sehingga bisa harapan kami kan bisa meyakinkan hakim pemeriksa perkara untuk bisa memutuskan yang terbaik buat Bu Safitri, yaitu karena menurut pandangan hukum kami dia tidak bersalah, ya dibebaskan. Oke, kalau ada terlapor berarti kan ada pelapor.
Ya. sudah berapa kali mediasi, Mas? Nah, yang aneh kan begini, Iya. kami itu sudah meminta permohonan mediasi ke BPN. Bahkan gini, Bu Sapiti sempat mengatakan ke pihak BPN, ayo kita uji. Sertifikat masing-masing suruh menunjukkan patok-patoknya. Kalau memang saya salah, tak serahkan tanahnya. Wong itu juga untuk bangunan masjid kan kebanyakan kan Terus? itu di masa tuanya inilah Bu Sapiti kan begitu. Kalau memang saya salah, saya serahkan, tapi jangan serta-merta saya diminta begitu saja. Sementara BPN belum melakukan ukur ulang bersama kan gitu. Harusnya kan ukur ulang bersama nih, dua pihak ini kan. Ya toh. Belum melakukan ukur ulang bersama, perkaranya sudah naik ke kejaksaan. Iya. Dan sekarang sudah limpah pengadilan. Sampai 21 ya. Udah di sudah persidangan. Iya. Gitu. Padahal itu kalau kita cermati ada surat edaran dari Jaksa Agung ya. Iya, Marji. mestinya kan itu. Ada surat edaran dari Jaksa Agung jika terkait sengketa tanah, perselisihan yang objeknya tanah itu menurut tim advokasi kita itu harus diselesaikan sengketa perdatanya dulu. Jadi ini saya Nggak bisa, ya nggak bisa kalau terkait sengketa tanah itu memang Jaksa Agung di situ menyampaikan di surat edaran itu yang pasal-pasal karet itu yang dipakai mafia tanah untuk mengintervensi dari para pihaknya gitu loh. Pasal-pasal 170, 263, 460 ada perusakan, pemalsuan. Pasal karet itu gimana? Begini, kalau objeknya tanah, jangan pakai pasal-pasal untuk mengintervensi pasal-pasal yang tadi saya sebutkan 170, 263 termasuk 263 atau 460 dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan objek tanah itu. Kalau kita pakai pasal tidak pidana, oh berarti dicari kesalahannya nih 263 pidananya, diintervensi dengan pasal itu. Dengan pasal itu kamu tak pidana loh. Nah, padahal Jaksa Agung itu sudah memberikan surat edaran kalau objeknya tanah, jangan diintervensi dengan pasal-pasal yang mengacu pada tidak pidana umumnya. Harus diselesaikan dulu sengketa perdata, pembuktian dulu. Padahal material maupun formilnya gitu loh. Belum pernah diajukan, tapi ini yang jalan pidananya gitu loh. Itu surat edaran Jaksa Agung tahun 2013 itu, enggak salah nomornya B230 itu. Iya. Itu sebetulnya perkara-perkara ini itu bukan perkara yang khusus, ini sudah perkara umum. Ini udah perkara umum yang sebetulnya banyak ahli hukum, praktisi maupun akademisi hukum itu tahu. Pola-pola mereka mafia tanah itu tahu. Buktinya dengan adanya surat edaran Jaksa Agung itu gitu loh. Kenapa ini masih diterapkan gitu loh? Masih diterapkan oleh instansi hukum kita, Bu Safitri bisa sampai ditahan. Nah, itu yang menarik kita soroti. Iya, jadi ini sampai ya. Jadi ini ada surat edaran Jaksa Agung nomor B strip 230 garing EJP garing 01 garing 2013. Itu pada pokoknya menegaskan bahwa jika ada pelaporan pidana berdasarkan pasal 263 ini pemalsuan surat atau 266, berarti kan autentik kalau 266 tadi kan. Ini kan berarti autentik ya. Di mana masih terdapat sengketa kepemilikan, maka diselesaikan terlebih dulu ke dalam ranah hukum perdata. Itu juga ada jurisprudensinya, gitu kan. Nah, proses ini belum dilalui. Tapi itu dari mau Kejagung ya? Kejaksaan Agung itu sudah dikasih tahu ke pengadilan belum? Ya artinya kan itu digunakan ya. Artinya yang kami persoalkan adalah penuntut umum dalam ini jaksa mestinya tidak mem-P21 perkaranya. Iya. Dia harusnya memberikan petunjuk bahwa ini mestinya ranahnya perdata kan. Iya, betul. Terus kalau sudah terlanjur kayak gini nih, apa langkahnya dari lawyer dulu, Mas? Langkah lawyernya akan seperti apa? Ya kami akan melakukan pembelaan maksimal, tentunya dengan menggunakan segala sarana hukum yang ada untuk memaksimalkan posisi Bu Safitri sehingga nantinya dalam perkara pidana ini bisa dibebaskan. Realitanya ini Mas pembelaannya Mas. Ini kan jelas nih. Ya dari beberapa sudut ini ya aku baca tadi ya dari omongan jenengan ya. Dari beberapa sudut pandang itu neken semua sama Bu Safitri. Benar ya? Mulai dari surat pernyataan mundur, pernyataan batal dan lain-lain. Terus langkah konkretnya lawyer ki piye nek koyo ngene. Ya kalau sudah proses ini kami kan menghadapi proses persidangan dulu kan untuk berupaya, kalau kami kan pasti berupaya membebaskan Bu Safitri.
dalam perkara pidananya. Nanti setelah itu baru tahap berikutnya, seandainya ini berhasil baik ya, Bu Syafitri bisa dibebaskan, harapan kami tentunya demikian. Kami akan ngurus sengketaannya. Sebenarnya pemilik tanah itu siapa? Kan gitu. Kami akan fair di sini. Kalau memang itu milik pihak lain, ya kami akan serahkan. Tapi tentunya pihak penjual juga harus tanggung jawab mengembalikan uang klien kami, kan begitu nantinya. Oh bisa ya. Iya. Makanya di sini kita pun hadir dari organisasi ikut melakukan atau ikut mengawal ya tepatnya, ikut mengawal dalam perkara ini, dan kita pasti akan bersurat memohon Bu Syafitri agar bebas ke pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri, bahkan nanti kita bersurat ke instansi-instansi terkait agar betul-betul perkara ini jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau intervensi dari pelaku atau mafia tanah yang kita maksud di sini. Ya, terus gini Mas, LPHI kan sebuah organisasi masyarakat yang itu dibuat non government, berarti kan di luar dari konteks pemerintahan kan. Iya. Itu salah satu tujuan dibuat ormas kan salah satu menjadi kontrol sosial masyarakat. Iya betul. Kalau menurut Mas Reza, bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap kasus ini seperti apa? Bu Syafitri kan kalau kita bicara tentang kasus tadi, ibaratnya kan terzolimi loh Mas. Iya. Masyarakat yang terzolimi. Iya, di sini fungsi kontrol kita hadir. Kita ikut menyaksikan jalannya persidangan. Kita tahu persis fakta-fakta dari peradilan yang sedang berjalan, dan kita akan surati instansi-instansi terkait. Kita sesuai dari fakta-fakta peradilan yang sedang berjalan, kan gitu. Sesuai dari fakta yang ada di dalam peradilan, kita akan surati instansi-instansi terkait, memohon agar Bu Syafitri dengan fakta-fakta yang ada untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Mungkin begitu. Lah nek menurut Mas Reza, iya, ngomong jujur ya. Wani jujur Mas, ada permainan nggak di dalamnya? Ya pasti. Pasti dugaannya di sini mafia tanah bermain. Loh, mafia tanah kan orang di aku ngerti ya. Sekarang saya tanya. Mafia tanah itu siapa? Mafia tanah itu bisa instansi dari pemerintah sendiri, bisa oknum dari instansi, bisa di luar oknum dari pemerintah. Kan tapi begitu. Yang pasti dugaan oknum itu pasti ada dong. Nggak mungkin dia bekerja sendiri kan, nggak mungkin Mas. Tadi kan Mas Reza ngomong itu terstruktur. Iya, terstruktur Mas. Urusannya wes karo instansi A, B, C, D, E, F, G. Sekarang begini, harusnya logika sertifikat itu satu. Loh iya no. Sertifikat bisa muncul 3, 4, 5 itu kalau nggak terstruktur dan masif dan dugaan mafia tanah di situ bermain, apa bisa? Oh gimana ya? Nggak bisa. Apa bisa? Gampang kasih Mas. Dengan terbukti bahwa sertifikat itu semuanya asli, kan begitu. Sesuai fakta dulu ngomong asli kabeh ya, Asli semua. Asli semua mengatakan itu. Makanya kami itu tidak tahu ya. Ketika kami minta untuk diadakan ukur ulang bersama, BPN tidak cepat merespon. Bahkan berikutnya berkas perkara naik ke penuntutan. Nah ini kan kami jadi. Lah nek umpamane udah kelihatan itu bahwa mereka yang sebetulnya mengesahkan akhirnya mundur. Guys, surat pernyataan mencabut semua. Berarti secara tidak langsung dalam detik ini ataupun dalam waktu ini sertifikat yang dipunyanya Bu Syafitri berarti ilegal. Oh tidak seperti itu. Ada mekanisme pembatalan sertifikat tidak bisa dengan surat pernyataan. Itu ada mekanisme pembatalan. Dan sertifikat itu bisa dibatalkan kan ada. Loh, berarti walaupun si oknum itu mungkin kena intervensi orang lain terus aku ngomong, maaf saya akan mencabut perizinan atau mencabut omongan saya yang dulu. Oh, enggak bisa kan, ini sudah jadi ya? Tidak bisa begitu saja. Jadi kan pikiranku kok ono, Pak. Jadi ya kalau nanti begitu enak banget kita. Lah iya, saya mikir itu, aku gitu. Ini kan pembuktian di peradilan. Jalannya sidang ini dibuktikan. Para pihak saling membuktikan keabsahan dari sertifikat ini, dan siapa ini terkuak oknum yang bermain di sini kan gitu. Pasti nanti ke depan pasti terkuak. Itu yang bermain di sini. Karena kita di pihak Bu Syafitri, yang menarik kita soroti, Bu Syafitri ini sesuai fakta peradilan, kita melihatnya pembeli beritikat baik. Pembeli beritikat baik itu aku tuku, sak durunge aku tuku tak cek sih, dan tukuku di hadapan pejabat terkait.
Ya. Kan gitu. Bahkan di hadapan notaris pun ngecek semua. Selain kita Notaris secara Pak pribadi Bu Sapri ngecek, itu notarisnya siapa? Kalau boleh tahu. Ya itu. kita nggak bisa ungkap di sini Oh, ya, enggak ya? karena Ya. Oh, tapi beda dengan notarisnya yang mereka punya ya? Oh, beda. Beda ya? Beda. Yang MISA tadi ya? iya. Jadi Kenapa kami kan, pembeli predikat baik bisa dipenjara gitu loh? makanya di sini kami dari PAI kan pertama kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang berjalan kepada Bu Sapri itu berjalan dengan objektif. Artinya Iya. haknya memang dipenuhi. Terus yang kedua, benar-benar terjadi objektivitas dalam penanganan perkara ini. Artinya dari sisi jaksa, hakim maupun dari pembela itu ya kami ya pihak kami kita objektif saja, kita sajikan fakta hukum bahwa itu bisa berjalan dengan fair. Itu yang kami inginkan. Kalau itu sudah terjadi, harapan kita kan muaranya akan muncul putusan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu kan harapan, Mas. Nah, Ya. sekarang kita mau realita. Ya. Saya mungkin berpikir gini. Kalau seorang pengacara kan pasti punya bayangan, punya realita di pikiran pengacara sendiri bahwa ini kita bakal menang, kita bakal kalah. Sekarang kalau saya tanya sama Mas Wahyu, dengan keadaan seperti ini, berapa persen Bu Sapri bisa menang? Yaitu yang tidak akan pernah bisa diperhitungkan oleh lawyer, dan memang kode etiknya kita nggak boleh ngomong menang atau kalah. Tapi intinya kan begini, bahwa kami sudah menyiapkan saksi ahli yang sudah membuat pendapat hukum bahwa penetapan Sapiti sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara ini adalah error in persona. Itu kami akan sajikan itu Ya. nantinya. Oke, Mas, saya mau bahas sedikit tentang berita ini ya. Ini kan tulisannya kan gini, Savitri Kartika Dewi didakwa JPU melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 226 ayat 2. 226. Iya. Mungkin salah ya ini ya. Mungkin nanti kita koreksi aja. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 ya ini ya. KUHP sebagai dakwaan primer dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur 263. 262, 263 itu apa sih Mas, tentang apa sih? Kalau 263 itu kan tentang pemalsuan surat. Nah, berarti yang malsukan siapa? Pihak notarisnya atau dari pihak Bu Sapitri? Kalimat ini saya belajar hukum. Jadi kan di sini kalau di sini kan Bu Sapitri itu kan dia lebih didakwanya ke pasal 266. Kalau 266 kan pemalsuan akta otentik. Nah, tapi kalau ayat 2-nya berarti kan Bu Sapitri didakwa menggunakan, bukan membuat. Jadi kan di sini ada tapi menggunakan surat yang diduga palsu. Jadi kan berarti kan surat-surat yang terbit melalui lurah itu yang diduga palsu dipakai oleh Bu Sapitri untuk mengajukan permohonan hak, atau akta notaris itu yang isinya tidak benar. Nah, gitu, atau diduga palsu tadi mungkin kaitannya yang 4 miliar nggak pernah diterima itu tadi kan. Kemudian yang diduga palsu itu digunakan oleh Bu Sapitri ini untuk mengajukan permohonan hak atau pensertifikatan. Itu kalau kami baca alur dakwaannya itu seperti itu. Jadi, nah, kalau itu Mas, berarti kalau seumpama ini semua Mas, semoga nggak terjadi ya, karena di luar itu semuanya memang sudah dinyatakan dalam persidangan Bu Sapitri itu bersalah dan dihukum. Kira-kira orang-orang tadi kan Bu Sapitri kan didakwanya menggunakan, berarti kan ada yang membuat. Kira-kira bakal kena nggak yang membuat itu? Kalau melihat konstruksi dakwaan semacam itu, mestinya ini bukan pelaku tunggal kan gitu. Makanya saya tanya apakah yang dengan penerapan pasal 55 tadi berarti di sini kan ya dia kan menggunakan ini kan kesertaan tadi kan. Di sini kan ada berarti kan ada pelaku lain kan gitu. Pelaku lain itu siapa kan gitu. Nah inilah yang menarik dan akan kita dorong kalau itu terjadi. Terus aja ya kayak gini ya. Memang banyak ya Mas di Indonesia ini mafia tanah banyak banget ya. Faktanya ada. Faktanya banyak sengketa yang ada di peradilan mengenai tanah. Jadi ya harapan kita di sini sebagai fungsi kontrol LPHI agar jalannya persidangan itu kita hadir di peradilan agar objektif. Saya tuh masih bingung soalnya Mas. Orang mau beli malah didakwa ya. Mas, kalau Mas Reza sudah ketemu sama Bu Sapitri sendiri? Sudah. Oke.
Kalau dari mungkin yang namanya ormas kan berarti kan dari segi masyarakatnya Mas, Iya. ya kan? Saat Mas Reza ketemu dengan Bu Safitri, harapan Bu Safitri itu apa Mas? Harapan Bu Safitri sama seperti yang disampaikan Pak Rudi, ya sesuai dari kalau memang saya salah, ya buktikan saya salah, kan begitu. Jangan saya itu terus diintervensi dengan pasal-pasal sesuai surat edaran Jaksa Agung tadi. Buktikan dulu kalau saya salah. Salahnya di mana? Wong saya beli sama orangnya kok. Kan gitu, nggak bisa atau saya beli sama orangnya, tahu-tahu orangnya nggak ngakuin, Ya, kan gitu. Nah, terus sertifikat ini kalau orangnya nggak ngakuin dia punya tanah di situ, itu keterkaitan dengan lurah, dengan camat, dengan BPN. Itu apa? Mereka semua mengakui yang saya beli itu di tanah orang yang di tanah di Pak Slamet itu tanahnya juga yang saya tempati sekarang, gitu loh. Lah saya salahnya di mana? Buktikan, gitu loh. Kalau memang betul-betul saya salah. Kalaupun umpama saya terbukti bersalah, saya akan minta kembali uang ke orang yang sudah saya bayar. Saya beli ada bukti kwitansi, bahkan di hadapan notaril, kan gitu. Semua RT RW lingkungan setempat mengakui kalau Mas Reza itu sudah ketemu tanahnya sama Mr. S sudah. tadi? Oh enggak, saya Enggak. enggak ketemu dengan Mr. S. Sudah bisa ketemu atau memang belum ketemu? Ya, kita nggak bisa ketemu. Iya, kita enggak bisa ketemu. Alasannya kenapa? Ya memang kita juga tidak punya akses ke yang bersangkutan. Lah dari Bu Safitri nggak bisa. Tapi pada waktu itu kan begini, pada saat pertemuan, karena kami kan pegang perkara ini nggak dari awal. Itu Iya. kan sudah Bu Sapri sudah tegaskan di awal bahwa kalau memang ini tanah, untuk pastikan tanah pemilik sebenarnya siapa, ayo dan kita overlap apa enggak, ayo sama-sama diuji di lapangan. Tolong diukur bersama kan gitu. Si Mrs. S ini tadi tolong tunjukkan batas tanahmu di sih, wong kamu katanya kan punya. Masa orang ngerti tanah ini Lagi-lagi nggak bisa jawab. nggak pernah itu terjadi. Dan yang kita juga sudah meminta kepada kantor pertanahan ya BPN, ayolah kita ukur juga ulang di lapangan. Ya, inilah yang dimaksud Itu juga pembuktian belum. Bu Safitri yang disampaikan Pak Tapi Rudi. itu Jangan belum serta-merta terjadi. diminta. Serta-merta saya di penjara loh. Saya salah apa? Saya pembeli kok. Dan saya pembeli beritikat baik kok, kan gitu. Berarti Salah Pak- saya apa Pak gitu? Rudi masuk di kasus ini itu pada saat sudah sidang. Oh iya, Iya, sidang. iya, sudah mau Sudah sidang. sama. Iya, Yang jadi sebelumnya ditangani siapa? Ya katanya sih ada lawyer dari luar kota ya yang tangan. Lawyer luar kota, tapi Iya. nggak menghasilkan. Ya kami tidak tahu bagaimana strategi pembelanya yang lama kan, kami nggak tahu juga. Intinya ketika kami sidang ya kami cepat buat konstruksi hukum menurut versi kami kan, Ya. dan itu yang akan kami gunakan untuk membela Bu Safitri di persidangan. Nah kalau menurut dari sudut segi hukum nih, Mas Rudi, orang bisa dimaksimalkan pembelaannya itu kalau masih dalam proses penyidikan atau dua-duanya penyidikan sama itu masih bisa. Sebetulnya masih bisa. Cuma kan kalau kalau masih di proses penyidikan ya, atau mungkin masih dalam proses aduan ya penyelidikan, itu kan tidak ada tekanan. Kalau sekarang kan di dalam kondisi sudah di dalam Ditahan. ditahan, itu kan jelas secara mental berpengaruh kan. iya. Nah, Pola pikirnya juga berpengaruh. Dan kemudian dalam penyajian data, kalau orangnya sudah nggak di rumah, kami butuh data kan juga agak terhambat juga. iya, Itu kan iya sih. Jadi mau nggak mau kan seperti itu. Ini Tapi sekarang sidang sudah sidang berapa, Mas? ya mungkin sekitar 7 atau 8. Iya. Udah sidang ke-7. Iya. Wah ya. Mas Rudi ikut dari sidang berapa? Ya dari Dari pertama yang- kami lakukan. Dari Ya. pertama. Iya. Berarti rencananya berapa sidang ini? Mungkin susi kok Jessica kayak. Ya itu sebenarnya Jilid-jilid. Biasanya ngono ya. ya banyak faktor juga sih kalau memang ini kan sidang seminggu 2 kali ya. Jadi mestinya cepat sih. Jadi Harusnya untuk mendapatkan mendapatkan kepastian tentang nasibnya ini kan mestinya cepat. Karena Kapan sidang selanjutnya, Mas? hari Selasa ya. Hari Selasa. Selasa besok ini hari Kamis ya. Iya. Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari lagi, 1 minggu lagi lah. Apa yang dipersiapkan sama Mas Rudi sama LPHI khususnya juga nih? Ya kami akan tetap mengungkap fakta karena besok itu cukup menarik. Apa, Mas? Saksinya dari BPN. Nah ini kan Besok saksi saksinya kunci dari kan BPN. Ini Itu saksi yang kunci. ngeluarin siapa? Ya memang Saksi. ada di berkas perkara ya. Jadi Ah. itu kan diajukan oleh jaksa. Nah ini menarik sekali karena kuncinya kan ini kan, kuncinya kan dari pertahanan ini. Kamu yang misalnya katakan begini, sudah mengeluarkan apa
ini kan yang dipersoalkan oleh partai ini produk dari instansi ini kan sama-sama kan. Iya. Pegangannya kan gitu. Oh, besok saksinya BBM. Iya kan. Oh, ramai dong, Mas. Ini kan sama-sama. Heeh. Masa katakanlah gini, kamu nerbitkan produk, membuat orang jadi berselisih, masa kamu enak-enak aja kan? Iya, gitu kan? betul. Iya kan, terus cuci tangan kan gitulah. Iya. Tapi lepas dari itu kan kita, kalau kita dalam konsep pidana, hal yang paling mendasar itu kan untuk menentukan nasib seorang kan kita melihat dari sisi mens rea atau niat jahatnya. Iya. Sekarang kalau orang itu tidak tahu, berarti kan dia tidak punya mens rea kan? Iya. Kayak jenengan sekarang misalnya, ini contoh aja lah, jenengan misalnya lurah, Ya. ada ini Mas Reza ini ngajukan permohonan mau nikah, Ya. sudah ada pengantar dari RT, RW, Ya. ini masih bujangan nih gitu. Ya. Kalau udah ada pengantar RT dan RW, jenengan kan pasti Ya, tinggal gini toh, bener pegang toh. toh. Kan sudah ada data Iya. Kalau ternyata di kemudian hari, ternyata Mas Reza sudah punya istri gitu kan, jenengan tindakannya apa? Apakah jenengan bisa dipersalahkan? Kan enggak tahu kan? Enggak ngerti ya. Udah ngerti kok kan dengan Iya. itikat baik kan, bertindak dengan itikat baik, kuncinya kan itikat baik Iya, di sini iya kan? benar. Maka di sini gugur Mas Ria karena Iya. Tidak ada dengan niat. itikat baik sama Bu Sapitri. Iya. Dia tidak tahu kalau itu, dia tahunya ya dia beli Wes, tanah wes, dari wes, pihak wes. Iya. berpihak, kan itu saja. Dia tanah Sederhana. dicek secara personal oke semua, di hadapan pejabat semua oke, di hadapan notaris dikatakan pembeli bertikat baik juga sudah dicek, tidak ada masalah. Sapitri ini backgroundnya apa? Beliau ini kan dulu di BUMN ya, Oh. kerja di perbankan. Iya. Di salah satu bank swasta tapi udah pensiun, udah lama Udah pensiun, ya. Memang udah orangnya udah sepuh juga ini. Terus langkahnya dari LPHI sendiri, Mas, dari segi ormas untuk sidang selanjutnya. Saya yakin kelihatannya mukanya Mas Reza itu gemes pengen melu juga. Iya, kita tetap pasti menghormati jalannya peradilan di sini. Iya. Dengan support secara psikis, kami dari LPHI akan hadir setiap jalannya sidang untuk menyaksikan fakta-fakta persidangan. Dari hasil fakta-fakta persidangan itu pasti kita akan bisa membuat satu kesimpulan. Kita sebagai fungsi kontrol dan corong dari masyarakat, saya akan berdasarkan fakta-fakta itu, saya akan bersurat dari LPH akan bersurat ke instansi-instansi terkait terhadap jalannya persidangan sesuai dari fakta peradilan ini. Oke, Ya, Mas. jadi ini bukan intervensi ya. Jadi Bukan kami- intervensi. Kami dari Bukan BUMN nggak intervensi, akan, kalau intervensi apalah kita kan masa kita bisa intervensi. Iya, Ya, bener aja kan gitulah. Indonesia kayak Apalagi Iya. kalau yang bisa intervensi kan kalau orang yang punya kuasa. Kita kan ormas, nggak punya kuasa dari mana Iya, bisa intervensi. Jadi kan tidak. Aku tertarik dengan kata-kata kuasa tadi, Mas Reza. Di Indonesia ini banyak orang mengatakan bahwa di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Benar nggak sih? Iya, faktanya seperti itu. Dengan adanya pembodohan-pembodohan hukum yang ada di masyarakat menengah ke bawah, itu faktanya hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Makanya dengan adanya LPHI, dengan program-program yang ada nanti akan kita jalankan, pembodohan-pembodohan hukum yang ada di masyarakat menengah ke bawah ini bisa menjadi sesuai harapan kita gitu. Tidak ada lagi pembodohan-pembodohan hukum di masyarakat menengah ke bawah. Minimal masyarakat menengah ke bawah ini melek hukum lah. Oke, Mas Reza, terakhir Mas, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di luar sana, masyarakat di sana, terutama terkait dengan masalah pertanahan. Mungkin ada saran atau tips atau trik mungkin agar mereka yang punya tanah, saya yakin semua orang punya tanah, Iya. sing didit lah ibaratnya ngono ya, dua aset tanah, biar tidak terjadi seperti kasus Bu Sapitri itu harus bagaimana, mungkin bisa ceritakan. Iya. Jadi bagi pemilik tanah yang tanahnya belum bersertifikat ya khususnya ya, segera disertifikatkan. Ada program dari pemerintah, ikut gitu. Ikut program dari pemerintah. Kalaupun tidak ada program dari pemerintah, ke notaris setempat, ke pemerintah, ke kepala pemerintah setempat, mulai dari lurah, camat, silsilah tanah saya ini betul apa enggak, dan segera diurus sertifikatnya agar tidak ada mafia-mafia tanah yang berusaha untuk masuk ke dalam
mau merampas tanah yang dimiliki. Nanti kalau belum bersertifikat, tidak terdaftar atau tidak ada nomor induknya, sertifikatnya, itu celah yang sangat besar sekali. Mafia tanah di situ bermain gitu. Nah, harapan saya ke masyarakat luas yang mempunyai tanah yang belum bersertifikat, segera diurus pensertifikatannya. Ada program PTSL, segera ikut program PTSL. Itu memutus jalur mafia tanah untuk mengambil hak-hak dari orang lain. Ngurus kayak gitu tuh mudah nggak sih, Mas? Bisa mudah sebetulnya untuk pengurusan sertifikat. Kan begitu kan, ada Pak Camat, mohon maaf nih, ya, apa-apa, semangat apa-apa. ini, Semangat ada Pak Camat, komen. iya, ada Pak Camat selaku pejabat terkait yang diangkat sebagai PPAT ya. Nah, itu bisa itu diurus dengan baik. Kan sudah kita tinggal tanya, kita mau bersusah-susah mencari informasi yang agar sertifikat ini bisa sesuai dikonversi menjadi SHM kan begitu. Oke, menarik sekali. Mas, kira-kira besok Selasa kita dari Bro Station boleh nggak ikut? Boleh. Kali ini ada sistem peradilan yang terbuka untuk umum. Jadi siapapun ya boleh melihat gitu kan. Iya. Boleh ya. Ya, tadi mungkin saya nambahin sedikit ya dari Mas Reza itu tadi. Kalau untuk masalah tanah, di samping kita legalitas kita urus ya pensertifikatan, yang paling utama adalah penguasaan dan pemanfaatan. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu tanah kita ya kita kuasai. Dan juga dimanfaatkan tanah itu. Jangan sampai tanah diangguke kan gitu kan. Dan diangguke itu kan jadi muncul sasaran mafia tanah kan gitu. Kan banyak cerita ya yang sering kita ikuti kan, ada orang-orang zaman dulu yang mungkin terlalu nafsu, banyak tanah di mana-mana. Akhirnya malah jadi masalah, yang diwariskan sama turunannya bukan tanahnya tapi masalah tanahnya kan gitu. Iya kan, banyak, kita udah cerita tuh banyak lah dari orang-orang tua dulu punya tanah di mana-mana tapi masalah semua. Jadi ini yang terima warisan ini malah jadi pusing kan gitu, bukannya senang malah pusing. Gitu. Bukan hanya dibayar PBB-nya aja ya. Ya walaupun PBB itu bukan bentuk kepemilikan tapi bentuk penguasaan di atas tanah itu. Tapi kan tanah tidak dikuasai secara langsung. Ya harusnya yang disampaikan Pak Rudi dikelola dengan baik sesuai anjuran dari pemerintah. Jangan jangan beli tanah banyak-banyak gitu, secukupnya aja gitu loh. Iya. Jangan nggak usah banyak-banyak beli tanah. Untuk apa kalau diangguke? Nanti malah dikuasai mafia tanah, nanti malah kita orang masalah dikuasai tanah, Pak. Sing go tuku ki lho. Oke, siap, thank you Mas Reza. Iya, terima kasih. Sudah gabung di sini, luar biasa banget. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena saya termasuk orang yang awam hukum. Mungkin harapan saya semoga dengan adanya kayak gini orang-orang yang luar biasa kayak Mas Reza sama Pak Rudi itu justru bisa mendampingi masyarakat. Harapan saya adanya LPHI ini, Lembaga Peduli Hukum Indonesia, ya akan menjadi tombak kontrol sosial depan. Amin, amin. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Saya titip masyarakat Indonesia khususnya di Semarang dan Jawa Tengah terus dampingi itu, Bro Station siap bantu LPHI untuk publikasi. Siap. Terima kasih Mas Reza sudah datang ke sini. Thank you Mas Rudi. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi. Mungkin kita akan live nanti hari Selasa pada saat sidang Busa Fitri, kita akan live di tempat. Jadi tetap tongkrongin di Bro Station Berlian Radio Online. Selamat siang. Dadah. Dengan baik. Bagaimana triknya Mbak jaga kesehatan nih? Apalagi sekarang kan habis pasca COVID ya, itu kan udara juga nggak menentu sekarang. Betul. Gimana caranya Mbak? Yang penting makan kenyang dan jangan terlambat. Oh, jangan gitu. takut gendut ya Mas ya. Aduh, ya aku setuju Mbak. Tapi masalahnya cuma si orang kuwi tok Mbak. Gimana?